Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sobat, jumpa lagi di Al Ayubi Channel. Terima kasih telah mendukung channel ini dan seluruh channel muslim lainnya. Kali ini saya akan menghadirkan video memori daun pisang, teman-teman ya. Video ini cukup lama, tapi video ini sangat gokil ya. Yang mana di video ini saya masuk di roomnya Pastor Yusuf Manubulu, yang mana di situ ada Pastor Aliuddin, ada Amin Wijaya, ada MKC, dan juga kalau nggak salah ada siapa satunya lagi, teman-teman ya. Yang mana di video ini saya mempertanyakan ayat ini, teman-teman ya. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil." Nah, di sini yang saya tanyakan adalah, jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya, yakni Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus Tuhan di mana gitu kan? Nah, Pastor Aliuddin, Pastor Yusuf Manubulu ini cuma muter ke sana kemari, teman-teman. Ya, kita simak dulu videonya, teman-teman. Yubi, bisa dong? Halo, halo. Suaranya kecil. Ya, Sekarang bisa, Pak? ya, sekarang bisa. Baik, Oke, terima Pak kasih, Pak. Yubi, makasih. Saya langsung ke Pak Aliuddin ya. Ya, Ya, siap. boleh. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf sebelumnya. Ini judulnya menarik, Pak ya. Saya mau bertanya kepada Pak Aliuddin. Ya, siap. Matius pasal 11 ayat 25, Pak. Matius, Pasal 11 ayat 25. boleh saya tahu Bapak dari mana asalnya ya? Saya Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, Surabaya, Nganjuk, Jawa Timur juga, Ya, Malang. ini teman-teman ya. Saya bertanya kepada Pastor Aliuddin, ya, bertanya Matius 11:25. Lalu Pastor Aliuddin ini masih menginterogasi saya. Dari mana? Jawa Timur. Saya bilang Jawa Timur. Masih ditanya lagi. Bagian mana gitu kan? Jawa Timur bagian timur, Pak. Ya, dari sana ada Roko Jampi juga Jawa Timur. Roko Jampi, Rejeng, Songgon, Kelaka. Saya Jember. Saya Jember. Ya, Jember. Oke. Dari Ya, saya tahu. Oke, siap. Silakan. Matius berapa? 11:25, Pak. 11:25. Bapak orang kita Muslim ya? Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Oke, siap ya. Matius 11 ayat 25, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Maksudnya? Oke, silakan. Mau tanya apa? Baik. Di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya, Pak ya. Ya. Yaitu Bapaknya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan di mana, Pak? Ya. Ini dia, teman-teman ya. Pertanyaan saya sangat singkat, sederhana, dan mudah dipahami, teman-teman. Saya bertanya tentang ini ya. Jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya, Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus Tuhan di mana gitu kan? Pertanyaan saya singkat, padat, dan jelas, teman-teman. Kita lihat jawaban Pastor Aliuddin.
Maksudnya dia dikatakan begini kan, pada waktu itu berkata Yesus itu berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Yesus memanggil Bapa. Allah Subhanahu wa taala itu Bapa, Bapanya dia. Bapa, Allah yang maha kuasa, Allah maha besar. Dan Yesus itu dia sosok manusia sama seperti saya, sama seperti Anda. Tetapi dia ada roh Tuhan, roh ilahi, pribadi ilahi di dalam kehidupan Yesus itu. Tetapi sekali lagi saya jelaskan, dia manusia. Dia manusia, sama seperti saya manusia. Tetapi di dalam diri saya ada roh Tuhan, ada roh Kristus. Oke, belum sampai di situ dulu. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dikatakan. Ayat lain mengatakan hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Kepintaran manusia berbeda dengan kepintaran Tuhan. Ya, ilmu Tuhan itu sangat misteri sekali. Dia katakan dia berikan kepada orang yang kecil, karena orang sederhana, orang yang miskin dikatakan. Miskin ini bukan secara lahiriah aja, tetapi yang merasa tidak berarti, yang merasa pintar, yang merasa hebat, yang merasa sangat ya mungkin dia gelar profesor, doktor, mungkin minta maaf saya bikin ilustrasi kecil lagi, ya mungkin dengan gelar-gelar yang lain lah. Profesor, doktor, apa. Tapi sekali lagi, hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi saya beritahu, Tuhan tidak melihat orang pintar kah, orang bodoh kah, orang kaya kah, orang miskin kah, orang sehat kah, orang sakit kah. Tuhan hanya melihat sikap hati kita. Betul. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, yang dia tidak melakukan kejahatan, kelaliman, yang negatif dalam pikirannya, hati perasaannya. Dia dapat merasakan Allah, dia dapat melihat Allah, dia dapat berkomunikasi dengan Allah. Sekarang saya dapat merasakan, kalau saya ada pikiran saya negatif sedikit aja, atau hati saya negatif sedikit aja dalam hati saya, perasaan saya, dan pikiran saya, itu mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini menunjukkan begitu suci, begitu kudusnya Tuhan itu. Dia memberi pengertian banyak hal kepada saya. Saya bisa tersenyum, saya bisa mengucap syukur di dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya bisa mengucap syukur, saya dapat menikmati Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti Tuhan itu. Yang saya tahu Tuhan di langit, yang saya tahu Tuhan di atas. Ternyata Tuhan ada dalam diri saya, ada dalam hidup siapapun yang mau percaya. Barang siapa percaya, ya Tuhan itu, Yesus itu, dia hidup seperti kita manusia, dia mencontohkan teladan itu. Makanya dia meminta kepada Bapaknya, dia melakukan yang benar. Di dalam ayat lain, dalam Injil, dalam Filipi, dia taat, dia setia sampai mati. Dia mencontohkan teladan hidup, tapi dia dihina, dihujat, difitnah, dan dia mati di salib. Tapi memang itu jalan cerita seorang Yesus. Dia mati di kayu salib, darahnya itulah tercurah untuk menebus semua manusia tanpa terkecuali. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia hidup kembali. Kematian tidak berkepanjangan menarik Yesus itu. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia tunjukkan ratusan orang membuktikan, menyaksikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Dan dia bangkit, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, dialah Bapa itu. Dia duduk bersama-sama dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus itu dicurahkan. Makanya saya bisa percaya, si A, si B, si C menjadi percaya, isi saya menjadi percaya. Karena roh Tuhan bekerja berlipat kali ganda, memberi boleh dikatakan kepintaran, pengertian ilahi. Ya, apalagi orang pintar, orang yang hebat, gelar profesor, doktor, dia merendahkan diri sepenuhnya dengan Tuhan beri lagi pengertian yang sangat luar biasa. Sudah pintar dalam pikiran, pintar dalam hati naluri dia secara manusia, dan pintar lagi dengan Tuhan. Yang orang bodoh pun saya beritahu, siapapun Anda yang menyaksikan saat hari ini, mungkin Anda mendengarkan suara saya, sebodoh apapun, sesederhana apapun Anda saat hari ini, berilah diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu memberi pengertian, Tuhan memberi kepintaran, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kuasa dalam kehidupan orang yang merendahkan hati.
merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberi pengertian, Tuhan sendiri memberi pengampunan, mudah sekali mengampuni, mudah sekali memaafkan, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak menjengkali orang, tidak mengukur orang, justru dibantu orang itu bagaimana misalnya orang itu kekurangan, orang itu tidak mengerti, mungkin pemahaman yang sangat kecil, mari kita yang mengerti memberi pengertian itu. Tidak menghujat, tidak menghina, tidak mencaci, tidak Luar memaki, biasa. itu Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Tapi Bapak belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya Tuhan langit dan bumi, yang saya tanyakan, Yesus Tuhan di mana, Pak? Gitu, Pak. Nah, baik teman-teman. Itu dia videonya ya, teman-teman. Saya bertanya hal yang sederhana. Pertanyaan saya singkat, padat, berisi, dan jelas, teman-teman. Saya menanyakan ayat ini. Matius 11 ayat 25. Jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya, yakni Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus Tuhan di mana, gitu kan? Pastor Aliuddin ini menjawab hampir 10 menit, teman-teman. Hampir 10 menit. Tapi cuma ngalor ngidul. Enggak menjawab apa yang saya tanyakan. Yesus Tuhan di mana? Singkat dan padat. Jawabannya keliling alun-alun, teman-teman. Keliling alun-alun. Yang tidak saya tanyakan itu yang dijawab. Ini pastor loh. Ini Pastor Aliuddin. Yang konon katanya murtadin dari Aceh, teman-teman. Baik, kita uraikan satu-satu, teman-teman ya. Di ayat ini Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi jelas di ayat ini ada oknum pertama bersyukur kepada oknum kedua. Oknum pertama bersyukur kepada oknum kedua. Ya. Yesus bersyukur kepada Bapaknya, yakni Tuhan langit dan bumi. Next, kita lanjut teman-teman. Lalu kita baca Lukas 10 ayat 21, teman-teman ya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata. Jadi yang berkata di sini adalah Yesus. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil." Lagi-lagi di sini ada oknum pertama dan oknum kedua. Oknum pertama bersyukur kepada oknum kedua, yakni Tuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan langit dan bumi adalah oknum kedua. Oknum pertama bukan Tuhan langit dan bumi. Next, teman-teman. Nah, kita lanjut ke Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24. Ya, teman-teman, saya bacakan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saya ulang, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia, ya Allah, dia Allah, ya, maksudnya merujuk kepada Allah. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi ini adalah Allah. Ya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi jelas ya, Allah itu tidak berdiam di kuil-kuil buatan tangan manusia, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke ayat ini, teman-teman. Ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas ya, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tuhan atas langit dan bumi ini adalah Allah. Yang berkuasa atas langit dan bumi ini adalah Allah. Ya. Dan Yesus menyebutnya dengan sebutan Bapa. Jadi, Bapa yang dimaksud oleh Yesus adalah Allah.
yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, teman-teman, ya. Ini yang dimaksud Bapa oleh Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Tuhan langit dan bumi, teman-teman. Pastor Aliuddin pusing untuk menjawab ini, ya. Saya tanya, Yesus Tuhan di mana, Pak? Gitu. Waduh, keliling terminal, muter-muter, teman-teman, ya. Baiklah, teman-teman. Semoga video pendek ini bermanfaat plus menghibur, teman-teman. Terima kasih telah mendukung channel ini dan seluruh channel muslim lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.